Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan Ibu doakan bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Karena kalian ini kelas 10 di program kurikulum baru itu menyangkut adanya profil pelajar Pancasila, ada baiknya Ibu sangatkan kembali tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Silahkan kalian menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bila belum bisa, sedikit demi sedikit, sehingga nanti kalian bisa menjadi insan Pancasila yang benar-benar hebat. Oke, materi yang akan kita lalui atau akan Ibu sampaikan itu adalah merupakan review dari bab 1 pengetahuan dasar geografi yang sudah kita pelajari melalui Google Classroom. Untuk kali ini materi bisa kamu buka dari Google Classroom materi atau bisa menggunakan LKS atau buku pendamping lainnya. Silahkan. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama itu menurut kalian itu geografi apa ya pengertiannya? Silakan siapa yang mau mengutarakan apa pengertian dari geografi secara umum atau harfiah dulu? Ya, silakan aktif untuk berkomunikasi di sini. Silakan siapa yang mau menjawab? Monggo. Kalian di SMP sudah belajar geografi ya? Oh, itu Mas ada? Oke, siapa ya? Mas Ilham? Monggo. Atau Mbak Novia? Silakan. Apa geografi? Ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Oke, itu menurut pendapat siapa Mbak? Mungkin bisa diutarakan, di situ ada enggak? Coba. Menurut? Kurang tahu. Oh, belum tanya, ya itu menurut Ervin Tarto. Oke, yang lainnya silakan siapa? Monggo. Azizah Putri. Ya, silakan Mbak Azizah. Ya, Bu. Ya, oke. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan tentang bumi. Menggambarkan tentang bumi. Oke, boleh. Ya. Oke, yang satu lagi silakan siapa? Yuk. Silakan siapa? Oh, Mbak Zakiah? Ya, silakan. Menurut Anda geografi itu apa, Mbak? Halo, Mbak Zakiah, silakan.
Nggak kedengaran suaranya Mbak Zakia. Mari. Apa yang lainnya dulu, Mas? Ada nggak? Iya. Oh, ya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Oke. Dari 3 definisi tadi, itu semuanya benar. Pertama, geografi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi, grafein artinya lukisan. Jadi pada awalnya yang namanya geografi itu adalah lukisan tentang bumi, belum kemana-mana. Kemudian setelah melalui perkembangan zaman, maka definisi geografi juga berkembang, mempelajari perbedaan, persamaan, gejala di permukaan bumi dalam ruang dan waktu, begitu ya. Oke, kita mulai tentang apa? Pengetahuan dasar geografi, ya. Ya, kita pelajari dulu ruang lingkup geografi. Kamu bisa lihat tayangan PowerPoint berikut. Ya. Ruang lingkup geografi meliputi gejala fisis dan gejala sosial. Gejala fisis atau gejala alam. Kalian bisa sebutkan tentunya yang namanya gejala-gejala alam. Siapa yang mau menjawab gejala alam? Silahkan sebutkan yang termasuk gejala alam. Oke, siapa ya? Milih-milih siapa Mas? Monggo Mas. Oke, Mas Anas Fadilah Yusuf, silakan. Yang termasuk gejala alam apa Mas? Gejala alam bisa berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Coba gejala alam. Yuk, siapa yuk? Ya, Mbak Dini Indrianti, silakan dihidupkan ya. Flora fauna, cuaca dan iklim, daerah pesisir dan laut serta bentang alam. Oke, boleh. Ya. Oke, dari 2 itu cukup ya tentang gejala alam. Bisa itu berupa penampakan alam. Ada juga tadi temanmu yang menyebutkan tentang bencana-bencana alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Itu semua termasuk tentang ruang lingkup dari gejala fisis atau alam. Terus yang kedua tadi ruang lingkupnya berupa gejala sosial atau manusia. Silakan kalian sebutkan lagi coba yang termasuk gejala sosial atau manusia. Apa yo? Silakan. Gejala sosial. Mahendra Andika Nugraha, monggo Mas. Untuk gejala sosial yaitu kejahatan, kemiskinan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Yang lainnya? Yang lainnya siapa? Mbak Dini, oke. Kebudayaan, geografi politik, demografi, transformasi, dan aksesibilitas. Ya. Aksesibilitas. Boleh, ya. Terima kasih. Dari 2 jawaban teman kalian itu benar semua. Jadi yang namanya
ruang lingkup sosial itu adalah mencakup manusia dengan segala aktivitasnya, gitu ya. Tadi yang disebutkan kan ada kebudayaan, politik, kemudian ada lagi tentang demografi, pertambahan penduduk, lah itu semuanya masuk dalam gejala sosial. Itu tadi sudah disebutkan Ibu bahwa ruang lingkup geografi itu ada 2, alam dan sosial. Oke, lanjut yang kedua, Mas. Setelah ruang lingkup kita pelajari yang selanjutnya adalah aspek. Kita lihat ya, aspek geografi itu ada 2 macam, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Tentunya ini tidak lepas dari ruang lingkup ya, karena aspek itu adalah bagian dari ruang lingkup ilmu geografi. Yang pertama, mempelajari aspek fisik. Contohnya di situ bisa kalian lihat, aspek fisik meliputi tanah, batuan, cuaca, iklim, hewan, tumbuhan, dan relief permukaan bumi. Relief permukaan bumi itu adalah kenampakan fisik permukaan bumi seperti ada lembah, gunung, pegunungan, perbukitan, dan lain-lain. Itu namanya relief. Lah ini yang aspek sosial itu hubungannya dengan manusia. Sehingga manusia itu disendirikan, tidak dicampur dengan aspek fisik. Kalau hewan tumbuhan masuknya aspek fisik, tapi kalau manusia sendiri itu masuk aspek sosial. Kita lihat aspek sosial itu meliputi ada politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan manusia lainnya. Nah, aspek kehidupan manusia lainnya ini yang dimaksud adalah kegiatan manusia mulai dari manusia itu lahir sampai meninggal. Jadi manusia lahir, ya, natalitas, kemudian nanti ada perpindahan, kemudian nanti mortalitas, itu semuanya adalah merupakan aspek kehidupan manusia yang lainnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat objek material geografi. Objek material geografi secara umum itu ada 5, yaitu 1 litosfer, 2 hidrosfer, 3 biosfer, 4 atmosfer, dan 5 antroposfer. Kita lihat sekilas satu persatu, karena pada bagian ini nanti dipelajari lebih lanjut seperti litosfer itu di semester 2, hidrosfer semester 2, biosfer itu nanti kelas 11, atmosfer di semester 2, antroposfer di kelas 11. Begitu ya. Kita lihat dulu, yang pertama adalah litosfer. Litosfer itu adalah dari kata litos batuan, sfera itu lapisan, sehingga litosfer diartikan sebagai lapisan batuan penyusun kulit bumi. Batuan penyusun kulit bumi itu ada 3 macam, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, itu dimulainya, kalau secara urut itu adalah dimulai dari batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang kemudian membeku karena adanya penurunan suhu. Batuan beku sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, berdasarkan namanya juga dalam, itu berarti batuan yang membeku di dalam perut bumi. Prosesnya perlahan-lahan dan sangat-sangat lama, sehingga batuannya itu paling keras, gitu ya. Lah kok bisa sampai di permukaan bumi, Bu? Ya, bisa. Batuan beku dalam bisa mencapai ke permukaan bumi di saat gunung api meletus. Itu kan sebelah kiri ada gambarnya gunung ya, itu
merupakan paparan bahwa batuan beku dalam itu keluar dari permukaan bumi itu melalui proses atau bersamaan dengan gunung api meletus begitu. Kemudian yang kedua itu dinamakan batuan beku gang atau korok, yaitu batuan beku yang proses pembekuannya ada di tengah-tengah jalan, belum sampai keluar permukaan bumi sudah membeku. Makanya dikatakan gang karena belok ke jalan kecil di dalam gunung. Itu juga sampai ke permukaan bumi melalui proses gunung meletus. Ini tengah-tengah. Kemudian kalau yang ketiga itu batuan beku luar. Sesuai namanya, batuan beku luar adalah batuan beku yang membeku di luar permukaan bumi. Jadi keluar dulu berupa magma saat gunung meletus, duer itu ya, meletus, kemudian magmanya keluar. Nah, karena udara di permukaan bumi lebih dingin, maka dia cepat sekali membatu atau membeku sehingga dinamakan batuan beku luar. Nah, selesai ya batuan beku. Kita beralih ke batuan sedimen. Batuan sedimen itu adalah proses dari batuan beku, kemudian melalui pelapukan di bawah, melalui proses erosi, kemudian diendapkan di suatu tempat menjadi batuan sedimen atau batuan endapan. Nah, itu banyak prosesnya, bisa kamu lihat contohnya pada gambar, itu adalah batuan sedimen yang terjadi karena proses kimiawi, yaitu terjadi di pegunungan kapur, sehingga sering dinamakan dengan gejala kars. Mungkin kalian pernah ya pergi masa sebelum pandemi ini ke gua-gua, lah itu kalau melihat tampilan seperti itu termasuk gejala kars, yaitu batuan sedimen. Nah, itu contohnya menggantung, itu berarti stalaktit. Kalau yang dari bawah ke atas namanya stalagmit, gitu ya. Itu umum sekali kalian melihat bila masuk ke dalam goa. Kemudian batuan yang ketiga itu adalah batuan metamorf. Batuan metamorf itu bisa berasal dari batuan sedimen atau batuan beku karena proses P dan T, P pressure, tekanan, T temperatur, yang sangat-sangat tinggi sehingga merubah batuan beku atau batuan sedimen itu menjadi batuan metamorf. Di antara batuan penyusun kulit bumi, itu yang paling berharga atau mahal harganya itu adalah batuan metamorf. Jadi misalnya kalian pernah mendengar batu diamond, safir begitu ya, dan batuan mulia lainnya itu adalah termasuk golongan dari batuan metamorf. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak sebelum Ibu lanjut ke objek material yang lain? Ini kan baru objek satu ya, litosfer. Ada yang mau tanya enggak tentang litosfer? Ada enggak ya yang tanya tentang ini tadi yang saya terangkan tentang litosfer? Enggak ada? Mas Anas barangkali mau tanya? Tanya enggak? Boten Bu, sampun. Oh ya udah. Oke, kalau tidak berarti saya bisa lanjut ya. Ke materi yang kedua selain litosfer adalah apa Mas? Coba. Tadi hidrosfer ya. Coba saya lihat kayaknya tadi litosfer. Ya, oke. Hidrosfer, lapisan air, hidro, air, sfera, lapisan air yang menyelubungi bumi. Ada berapa macam ya air yang menyelubungi bumi? Nah, coba tak tanya ada berapa macam, jangan-jangan jawabnya banyak sekali. Coba ada yang mau partisipasi menjawab enggak ini? Berapa macam lapisan air di bumi?
Halo. Ada berapa macam air yang menyelubungi bumi? Setahu Anda saja nggak apa-apa. Salah nggak dimarahi juga kok. Yo. Siapa yang mau menjawab? Cung. Acung. Ada nggak ya? Ada berapa macam ya air yang menyelimuti bumi kita? Ya, siapa? Mas Mahendra? Mbak Azizah Putri, coba kita lihat dulu. Mas Mahendra, monggo Mas. Menurut Anda aja, nggak apa-apa. Yuk. Ya Bu. Ya, 1 oke. sungai, 2 danau, 3 rawa, 4 laut. Oke, terima kasih. Oke, yang kedua Mbak Azizah. Coba. Ada samudra, laut, danau, sungai, gletser, air tanah, dan uap air. Oke, terima kasih. Ya, sudah menjawab. Oke, semuanya benar. Lah, dari jawaban yang kalian utarakan tadi, itu kita kelompokkan ya. Tadi kan ada yang menjawab air tanah, air sungai, danau, rawa, kemudian samudra, laut, begitu kita kelompokkan. Menjadi berapa ya kira-kira ya? 3 apa 4 apa 5? Apa? Jenis air yang sudah disebutkan temanmu tadi kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 1 perairan darat, ada air tanah, sungai, rawa, danau, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah perairan asin, meliputi samudra, laut, teluk dan sebagainya. Jadi air yang menyelubungi bumi kita itu kalau dimasukkan menjadi 2 bagian itu ada 2 macam, yaitu perairan darat dan perairan laut. Nah, itu kita lihat tampilannya itu ada air sungai, air laut, air danau begitu ya. Di PowerPoint bisa kamu lihat lah, itu kalau dikelompokkan menjadi 2 macam. Oke, yang selanjutnya setelah hidrosfer, nah biosfer. Bio, hidup, sfera, lapisan. Nah, di sini biosfer terdiri dari hewan dan tumbuhan, begitu ya, kehidupan hewan dan tumbuhan. Bisa kita lihat itu di PowerPoint, kehidupan di gurun berarti nanti hubungannya dengan bioma. Bioma gurun atau padang pasir. Kehidupan pegunungan berarti itu hubungannya dengan bioma pegunungan. Kemudian di situ ditampilkan hutan. Terus kemudian di atasnya ada kehidupan binatang. Nah, ini kalau dikelompokkan menjadi kehidupan flora dan fauna. Nah, ini nanti kalian pelajari lebih lanjut nanti di kelas 11 begitu ya. Oke, lanjut setelah biosfer. Atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer sendiri itu kamu bisa lihat pada PowerPoint-nya, itu menampilkan udara pagi hari, udara sore hari, begitu ya. Ada kemudian bawahnya itu bisa kamu lihat ada awan. Nah, itu yang ditampilkan dalam PowerPoint itu adalah merupakan unsur-unsur dari cuaca iklim yang termasuk dalam atmosfer. Atmosfer sendiri ada lapisan yang paling bawah atau dekat dengan bumi namanya troposfer. Troposfer itu mulai kilometer 0 sampai 12 kilometer. Itu ada awan, hujan, petir, nah itu terjadi pada lapisan troposfer. Kemudian di atasnya adalah lapisan stratosfer. Stratosfer itu di dalamnya mengandung ozon. Nah, apa ozon? Ozon adalah lapisan udara yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Batas antara ozon dengan ionosfer dinamakan lapisan mesosfer, itu melindungi bumi dari hancuran
meteor-meteorit, sehingga kita tidak kehujanan tiap hari meteorit yang dari luar angkasa gitu. Walaupun ada 1, 2 yang masuk sampai ke bumi, tapi itu jarang sekali. Kemudian lapisan di atasnya adalah lapisan ionosfer, itu adalah lapisan udara tempat untuk pemantulan gelombang elektromagnetik, termasuk gelombang telekomunikasi. Ya, kita bisa menikmati tiap hari begini, saat hari ini kita Zoom begini, ini adalah hasil dari pemantulan gelombang telekomunikasi yang ada di lapisan ionosfer. Kemudian lapisan terakhir dari atmosfer itu pada kilometer 1000 ya, di atas, yaitu yang dinamakan lapisan eksosfer, luar. Sfer lapisan berarti lapisan udara paling luar, ketinggian pada 1000 km gitu. Ini tentang objek material geografi atmosfer. Yang selanjutnya adalah apa ya? Antroposfer. Antropos manusia, sfera lapisan. Jadi lapisan kehidupan manusia. Tadi sudah saya singgung bahwa manusia itu dipelajari dalam geografi mulai dari dia lahir atau 0 tahun begitu ya, yang dikatakan bayi, nanti sampai umur 1 tahun, kemudian nanti perkembangan menjadi manusia, anak 3 tahun ke bawah, di bawah usia 3 tahun, kemudian balita, kemudian anak-anak, di situ ditampilkan anak SD sampai 12 tahun, kemudian yang SMP remaja itu sampai umur 15 tahun, kemudian dewasa, kemudian setelah itu tua, kemudian terakhir adalah kehidupan manusia mati, kembali lagi ke 0. Nah, pada demografi, bagian dari antroposfer itu membagi tahapan umur manusia itu menjadi 5 tahunan, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5 sampai 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, sampai 60 tahun. Nah, itu namanya pengelompokan umur manusia nanti yang digunakan dalam menghitung. Karena nanti pada antroposfer itu ada pelajaran menghitung macam-macam ya, dari natalitas, mortalitas, perpindahan begitu. Itu nanti akan dipelajari tersendiri di kelas 11 ini. Ya, bagian objek geografi yang antroposfer ini dipelajari tersendiri di kelas 11. Oke, yang selanjutnya Mas. Oke, sebelum masuk ke pendekatan objek geografi, ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum Ibu lanjut ke pendekatan ilmu. Tidak ada? Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke pendekatan ilmu geografi. Nah, pendekatan ilmu geografi itu fungsinya untuk apa toh ya? Nah, pendekatan ilmu geografi itu berfungsi untuk mempelajari, menganalisa gejala di permukaan bumi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ilmu geografi itu ada 3 macam, yaitu pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial, kemudian yang kedua pendekatan ke lingkungan atau ekologi, yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Silakan kamu cari di buku atau modul yang kalian punya di rumah, bisa nanti untuk melihat. Kalau tidak ada pakai buku pendamping juga bisa. Di sini pendekatannya kayaknya nah, pendekatan pada halaman 8, Dek. Monggo dibuka halaman 8. Pendekatan ke ruangan atau spasial itu menitikkan pada tempat terjadinya peristiwa geografi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, banjir rob terjadi tiap tahun hanya di daerah Pantura.
Nah, itu titik beratnya adalah di daerah Pantura. Itu berarti menunjukkan keruangan atau spasial gitu ya. Pandemi corona terjadi di dunia. Nah, dunia itu sebagai keruangan atau tempat terjadinya peristiwa. Intinya begitu ya, pendekatan keruangan titik beratnya adalah tempat terjadinya peristiwa. Menitik beratkan di situ. Terus yang kedua, pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Contohnya, peristiwa banjir di Jakarta disebabkan daerah hulu atau Bogor hutannya ditebang. Nah, itu kamu rasakan. Jadi bukan titik beratnya di Bogornya, tetapi karena atau penyebabnya. Penyebabnya apa? Hutan ditebang atau hutan mengalami gundul. Sehingga pada musim penghujan menyebabkan banjir. Jadi pendekatan ke lingkungan titik beratnya adalah sebagai penyebab peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah itu adalah gabungan antara pendekatan keruangan dan ke lingkungan. Jadi yang namanya juga judulnya kompleks. Berarti itu adalah full itu ya, semuanya mas. Nah, apa yang masuk di situ? 4 penyebab, yang ketiga adalah ada solusi. Nah, kita gabungkan dengan tadi contohnya. Peristiwa banjir di Jakarta disebabkan penebangan pohon di daerah hulu, yaitu daerah Bogor. Bagaimana cara mengatasi peristiwa banjir di Jakarta? Jawabnya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama. Misalnya, 1, melakukan kegiatan kali bersih. Yang kedua, menanami kembali atau istilahnya apa? Reboisasi di wilayah hulu, yaitu daerah Bogor, daerah puncak. Adanya peristiwa banjir, kemudian penyebab, yang ketiga adalah solusi untuk mengatasi peristiwa tersebut, itu dinamakan pendekatan kompleks wilayah, penggabungan, terutama ada penggabungan usaha dari pemerintah dan masyarakat. Jadi di sini ada apa ya? Partisipasi masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama untuk menanggulangi suatu peristiwa. Tidak hanya banjir ini yang saya contohkan tadi, karena dari pertama kita bicara banjir. Bisa juga mungkin tentang pemanasan global, tentang kemiskinan, dan sebagainya. Tidak hanya banjir, itu hanya contoh saja. Oke, pendekatan ilmu geografi selesai. Kemudian lanjut Mas, itu sudah kita bahas. Lanjut. Ya, sekarang pada prinsip geografi. Prinsip ilmu geografi bisa kamu lihat pada modul halaman, masih halaman 8 ya. Prinsip geografi diartikan sebagai logika dasar dalam disiplin ilmu geografi untuk memahami suatu permasalahan. Ada 4 prinsip, yaitu 1 prinsip persebaran, 2 prinsip interrelasi, 3 prinsip deskripsi, dan 4 prinsip korologi. Kita bahas satu persatu dari prinsip persebaran. Pada dasarnya, persebaran fenomena atau objek geografi itu tidak merata di muka bumi. Wes apapun wes. Kamu nanti tak suruh cari satu contoh ya. Ini kita lihat contoh yang umum dulu. Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau memiliki bentang alam dan budaya yang beda-beda. Ada yang memiliki dan merupakan potensi masing-masing daerah yang berbeda tersebut dipelajari dengan prinsip persebaran. Oke, itu contoh. Jadi begini, misalnya kita lihat flora dan fauna. Saya ambilkan contoh flora fauna. Kamu di SMP kan sudah mengenal ya yang namanya flora fauna di Indonesia itu
antara bagian Indonesia bagian barat, tengah sama timur itu berbeda. Flora atau fauna bagian, kita ambil contoh dulu fauna. Fauna Indonesia barat tipe Asiatik ya, dengan ciri-ciri hewannya seperti itu, beda. Kemudian contohnya apa? Fauna Asiatik ada simpanse, gorila, harimau gitu ya. Kemudian kita beralih ke Indonesia Tengah, kita nyari harimau, tapi jangan bilang Bu kalau di kebun binatang ada loh Bu, jangan bilang gitu ya, kalau kebun binatang lain. Ini yang kita bicarakan adalah secara alamiah terjadinya. Ke Indonesia Tengah itu adalah fauna peralihan, itu mau nyari harimau sulit sekali. Nah, apa yang kita temui di Indonesia Tengah itu merupakan hewan khas Indonesia malah justru ya. Endemiknya Indonesia itu malah bagian tengah. Meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu hewannya ada komodo, biawak, itu khas sekali, khasnya Indonesia di situ. Nah, ada anoa, begitu ya. Kemudian yang bagian timur itu namanya fauna australis dengan ciri-ciri burung yang beraneka ragam dan warnanya sangat-sangat mencolok dari bulunya yang tidak dimiliki di Indonesia Barat maupun Tengah. Dari 3 contoh itu maka bisa disimpulkan bahwa persebaran fauna itu tidak merata di permukaan bumi karena antara Indonesia, ini contohnya di Indonesia saja, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu faunanya berbeda-beda begitu ya. Coba Ibu pengen tahu dari kalian, bisa memberikan contoh tentang prinsip persebaran yang lain selain flora dan fauna. Monggo siapa yang mau partisipasi? Silahkan. Pak Novia. Oke. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran penduduk di Indonesia tidak sama di setiap daerah. Yang kedua, perbedaan persebaran potensi air dan curah hujan di setiap daerah. Oke, terima kasih. Tadi per penduduk ya? Apa Mbak Dulangi? Satu? Kamu nyontohnya apa? Tak catat ya? Penduduk ya tadi ya? Iya, Bu. Ya, penduduk. Yang kedua curah hujan ya? Curah hujan dan potensi air. Ya, potensi air. Oke, dari Mbak Novia. Oke. Yang lainnya coba. Satu lagi. Oke, siapa? Mas Ilham? Ya. Oke, silakan. Itu Bu, prinsip persebaran bentang alam di setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, bentang alam. Ya, boleh bentang alam. Ada lagi? Oke, terima kasih. Kita lihat dari contoh teman Anda, dari Mbak Novia dan Mas Ilham, bahwa yang pertama persebaran penduduk tidak merata di Indonesia, sehingga dulu itu pemerintah Indonesia sampai mencanangkan program transmigrasi dalam rangka untuk pemerataan jumlah persebaran penduduk di Indonesia, karena memang persebaran penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa, berarti kan tidak rata ya, yang paling banyak itu di Jawa, kemudian lainnya masih kosong, padahal pulaunya Indonesia itu banyak sekali. Kemudian curah hujan itu juga sama, itu di Indonesia itu paling banyak curah hujannya atau tipe iklimnya adalah AF menurut Koppen, itu adalah Indonesia Barat sama Papua. Sedangkan Indonesia Tengah itu curah hujannya cenderung sedikit, atau dalam tipe iklim Koppen itu masuk ke dalam iklim AW atau kering dengan ciri khas padang rumput, sehingga nanti hewannya juga menyesuaikan, sehingga tadi hewannya tidak sama. Kemudian potensi air juga begitu. Untuk potensi air itu di Indonesia juga tidak sama. Yang paling banyak itu adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mengapa bisa potensi airnya begitu besar?
karena di pulau yang saya sebutkan tadi itu masih banyak hutan belantara, sehingga akarnya bisa menyimpan cadangan air, airnya sangat melimpah, sehingga permanen sifatnya, tidak terpengaruh pada perubahan cuaca ataupun iklim, begitu ya. Sehingga pada musim kemarau airnya juga segitu, pada musim penghujan juga segitu, sehingga tetap keadaannya tetap permanen. Itu khusus di 3 pulau. Lainnya bagaimana? Lainnya itu menyesuaikan pada musim penghujan itu airnya banyak, pada musim kemarau airnya kering. Contohnya di mana? Di Pulau Jawa, di Pulau Nusa Tenggara, begitu ya. Oke, kemudian dari Mas Ilham tadi bentang alamnya berbeda, Bu. Oke. Yang di Sumatera saja juga ada dataran rendah, dataran tinggi, begitu ya. Kemudian ada perbukitan, pegunungan, ya. Contohnya seperti itu. Kalau secara nyata pegunungan, contohnya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Kemudian dataran tinggi Karo, misalnya gitulah. Itu bentang alamnya berbeda-beda. Setiap tempat itu memiliki ciri khas sendiri sehingga tidak sama. Sehingga di sini prinsip persebaran adalah bahwa persebaran dari objek di muka bumi itu tidak merata. Di satu sisi banyak, di satu sedikit, ataupun malah tidak ada sama sekali. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Interrelasi itu berarti ada sebab, ada akibat, intinya seperti itu ya. Contohnya bahwa prinsip interrelasi, contohnya itu pada slide, penduduk melakukan migrasi untuk mencari kesejahteraan di daerah lain yang memiliki potensi lebih besar dari daerahnya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Oh, di satu tempat lain potensinya banyak, sementara di tempat tinggalnya nggak ada potensi untuk makan, potensi ekonominya kecil, sehingga melakukan migrasi. Nah itu berarti penduduknya ada prinsip interrelasi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Oh, terjadi banjir, berarti itu kalau dilihat dari prinsipnya itu masuk dalam interrelasi. Manusia menebangi pohon, hutannya gundul, berakibat pada banjir. Itu prinsip interrelasi, begitu ya. Kemudian yang ketiga prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi itu penggambaran. Itu deskripsi itu penggambaran atau penjelasan dari fenomena alam maupun manusia. Contohnya yang tadi kita sudah utarakan ada flora fauna. Nah, bila mau menggunakan prinsip deskripsi, maka paparan bisa digunakan, diceritakan bahwa Indonesia memiliki flora fauna dari barat dan timur itu berbeda-beda dan seterusnya begitu, itu bisa deskripsi paparan. Kemudian ada lagi misalnya yang tadi masih flora fauna ya, kita sebagai contoh itu diwujudkan dalam bentuk tabel, dibikin grafik. Nah, itu namanya memakai prinsip deskripsi, penjelasan dengan lebih mengutamakan ada tampilan tabel, tampilan grafik, peta. Itu kalau khasnya geografi kan pakai peta. Ya, peta persebaran flora fauna di Indonesia. Itu berarti kalau dilihat dari itu maka prinsip yang digunakan adalah prinsip deskripsi, gitu ya. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip korologi itu adalah prinsip gabungan dari ketiga tadi, ya, perpaduan antara prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Oke, yang selanjutnya kita pelajari ada konsep. Ya. Konsep dari geografi bisa kamu lihat pada modul halaman 5, Dek. Oh, enggak dibuka, modulnya halaman 5. Konsep esensial geografi. Yang namanya esensial atau konsep geografi itu adalah merupakan konsep dasar yang penting untuk menggambarkan struktur ilmu. Yang pertama konsep lokasi. Lokasi di sini ada dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Absolut tetap tidak berubah. Indonesia letaknya berdasarkan lintang dan bujur tidak pernah berubah. Karena
itu adalah sifatnya absolut, begitu ya. Kalau di modul dicontohkan Sukoharjo terletak pada 7 derajat 32 menit lintang selatan, gitu ya, dan 110 derajat 42 menit bujur timur. Selamanya ya di situ, tidak berubah, gitu ya. Itu namanya lokasi secara absolut. Nah, relatif itu tergantung dari mana sudut pandang kita melihat. Oh, kita melihat Sukoharjo dari Klaten berarti ada di mana? Kalau Sukoharjo dilihat dari Klaten berarti arah tenggara begitu. Oh, mau lihat Solo dari Klaten dari mana lah, itu namanya, misalnya melihat Sukoharjo dari Solo berarti sebelah baratnya Solo gitu, misalnya seperti itu namanya lokasi secara relatif, tergantung dari mana yang melihat. Kemudian yang jarak juga sama, ada absolut dan relatif. Yang absolut dinyatakan dalam kilometer. Kemudian kalau yang relatif itu berdasarkan jarak tempuh. Jarak rumah kalian misalnya ke sekolah SMA 2 km, berarti itu jarak absolut. Tapi begini, Batut bilang, dari rumah ke SMA 2 itu ditempuh dalam waktu 5 menit. Nah, itu berarti jarak secara relatif. Oke. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Mudah tidaknya suatu objek itu dijangkau. Kalau dulu Papua, Sumatera, Kalimantan, konsep terjangkauannya itu sulit. Tapi sekarang bagaimana? Keterjangkauannya mudah karena bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, 2 jam dengan menggunakan pesawat. Itu namanya konsep keterjangkauan. Kemudian konsep pola. Pola itu adalah bentuk susunan dari objek di permukaan bumi. Misalnya sungai bila dilihat dari atas itu ada yang berpola dedentrik, tralis, dan seterusnya, itu namanya konsep pola. Kemudian konsep morfologi. Yang selanjutnya, morfologi, morf, bentuk. Berarti ini bentuk-bentuk dari muka bumi. Nah, misalnya kita membahas tentang tadi bahwa di Sumatera ada pegunungan Bukit Barisan, berarti itu kita baru membahas konsep morfologi. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep aglomerasi, pengelompokan. Nah, aglomerasi, pengelompokan, misalnya sekarang Indonesia mengadakan aglomerasi industri di daerah Cikarang. Nah, kalau kita bicara tentang industri di Cikarang, itu berarti kita menggunakan konsep aglomerasi. Sekarang konsep nilai guna. Nilai guna. Bagi penduduk asli di daerah pantai, maka pantai itu memiliki nilai guna sebagai mata pencarian. Tetapi bagi orang kota, pantai digunakan sebagai tempat pariwisata. Bila saya bicara itu, maka konsep yang digunakan adalah nilai kegunaan. Jadi masing-masing, walaupun satu tempatnya sama, tapi nilai gunanya bisa berbeda. Tadi kita contohkan dari pantai itu, kalau penduduk asli itu adalah pantai sebagai mata pencarian, tapi bagi penduduk kota itu sebagai tempat wisata, sehingga memiliki nilai guna yang berbeda. Konsep yang selanjutnya adalah interdependensi atau interaksi. Misalnya orang desa ke kota, nah, apa interaksinya? Oh, pengen beli HP, pengen beli elektronik. Nah, orang kota interaksi dengan desa apa? Nah, itu kebutuhan pokok. Berarti di situ ada konsep interaksinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya konsep diferensiasi areal, itu adalah perbedaan satu tempat, bahwa kalau misalnya saya ambil contoh, pantai ciri khasnya adalah panas, sehingga penduduk di daerah pantai berpakaian tipis, gitu ya. Beda dengan di Tawangmangu atau di daerah Dieng, orang memakai pakaian yang tebal, mungkin malah berlapis-lapis, terus nganggo baju, masih pakai sarung dan seterusnya, masih pakai tutup kepala. Itu namanya diferensiasi area. Yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan itu adalah hubungan atau menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat. Misalnya begini, Jakarta saat ini membangun. Nah, konsep keterkaitan keruangannya adalah daerah sekitar,
Misalnya Jabodetabeknya, Jakarta mengambil tenaga pekerja itu dari daerah sekitarnya. Bila saya bicara begitu, maka konsep yang dipakai adalah keterkaitan keruangan. Begitu. Oke, yang terakhir, Mas, tampilannya terakhir lah. Ini ilmu penunjang dari geografi itu ada ilmu fisik, begitu ya. Di situ ada klimatologi, mempelajari iklim, geomorfologi, mempelajari bentuk muka bumi, geologi itu adalah hubungannya dengan umur dan sejarah perkembangan bumi, seismologi, ilmu yang mempelajari tentang gempa, pedologi mempelajari tanah, kartografi mempelajari tentang peta, astronomi mempelajari benda-benda langit, meteorologi mempelajari tentang cuaca. Lanjut. Kemudian kita lihat yang penunjang sosial, ilmu sosial demografi, ilmu kependudukan, geografi ekonomi mempelajari tentang aktivitas manusia di bidang ekonomi, sosial juga di bidang sosial, politik, dan antropogeografi itu gabungan dari geografi dan antroposfer. Yang terakhir. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajaran kita selesai bab 1 ya. Sudah kita review semuanya yang apa kamu pelajari dan tugas-tugas di Google Classroom itu adalah intinya seperti yang saya bicarakan hari ini. Oh, ternyata geografi yang dipelajari itu tidak hanya melukiskan bumi, tetapi banyak sekali semua aktivitas baik alam maupun manusia yang saling berinteraksi. Oke, nanti tugas-tugasnya bisa kamu lihat di Google Classroom dan yang belum selesai kamu selesaikan, gitu ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Mari menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa, dipersilahkan. Amin. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yes. Yeah. Selamat siang. KBN telah selesai. Nah, tolong dinyalakan kameranya karena ada sesi presensi. Akan dilakukan review sebagai bukti kehadiran anak-anak. Silakan kameranya dinyalakan.